Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ramadan kami, Suara Kebaikan. Saya Revan. Di dalam episode pertama kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat bulan Ramadan kali ini lebih bermakna. Teman-teman, bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar atau haus, tapi juga di bulan Ramadan kali ini kita harus meningkatkan keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Nah, bagaimana sih cara melakukan hal-hal tersebut? Oke, teman-teman, mari kita bahas bersama Pak Ustadz Aceh Miftahudin. Dalam kesempatan kali ini kita sambut Pak Ustadz Aceh Miftahudin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Pak Ceng, menurut Pak Ceng nih, di bulan puasa tahun ini tuh bagaimana sih? Pada puasa hari ini yang harus kita tingkatkan, terutama puasa itu selain ibadah kita secara fisik juga kita harus kuat, selain peribadahan kita sehari-hari, yaitu diantara selain menahan lapar itu kan sekarang itu musimnya penyakit-penyakit, maka selain itu kita harus menjaga kesehatan juga sehari-hari gitu. Jadi kita harus menjaga kesehatan agar kita tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dengan baik ya. Nah, Pak Ceng, di Ya. kesempatan kali ini nih, kan banyak nih anak muda yang buka puasa diem-diem, Hmm, bodin istilahnya ya. hmm, Terus tentang buka puasa yang sebelum waktunya lah. hmm, Nah, kan itu imannya pada lemah tuh Pak Ceng. hmm, hmm. Bagaimana tuh cara meningkatkan keimanan kita supaya tidak tergoda dengan hal-hal tersebut? Nah, itu cara meningkatkannya, yaitu kita harus senantiasa berkumpul dengan teman-teman yang menjalankannya dengan baik, terutama itu lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, terus kita menjalaninya dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah kewajiban yang harus kita jalani, kewajiban dari Allah atau kepaduan ya. Karena kita sebagai muslim itu diantara rukun Islam itu diantaranya itu selain sholat itu adalah berpuasa. Maka kita menyadari bahwa itu semua adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka kita harus menanamkan rasa bahwa kita setiap hari dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita menjalankan puasa ini dengan sangat ringan. Artinya kita yakin di dalam hati kita bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Jadi bukan hanya dari kesadaran diri sendiri, tapi dari lingkungan, juga mempengaruhi mempengaruhi itu. tentang teman-temannya. Tenang teman-teman ya. Jadi kita harus berkumpul dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh. Iya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, nanti kita akan terbawa soleh. Itu karena bagaimanapun juga lingkungan itu hampir 80% mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbuat, itu hampir 80% mempengaruhi lingkungan itu. Selain lingkungan juga, kita juga harus takut kepada Allah supaya puasa kita menjalankan dengan ringan. Iya, makanya kita diantaranya itu harus berada di dalam lingkungan yang orang-orangnya itu takut dengan Allah. Itu disebut dengan majelis ulama. Itu tempat duduknya para ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah khasyarobah, yaitu orang yang takut kepada Allah. Makanya kita maksudnya berkumpul itu ada di majelis ulama. Kita berkumpul di majelis ilmu, pembahasan tentang ilmu, misalnya tentang ilmu apa? Ilmu takut kepada Allah. Misalnya kita belajar, kalau kita di bulan puasa itu lebih dalam itu mempelajari Al-Quran. Ya, Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Kita tadabbur maknanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kita lebih memahami makna-maknanya. Jadi kalau di bulan puasa itu harus lebih intens. Bahkan waktunya itu kita jaga. Misalnya gini, misalnya kita mau untuk kali ini misalnya kita mau berapa kali tamatan puasa itu, mau berapa kali tamatan.
maka kita silakan jadwalkan. Misalnya per hari itu saya harus 1 juz, atau per hari itu saya harus 4 lembar. Silahkan ya membuat jadwalnya. Apalagi kita ada waktu-waktu yang sehari-hari harus kita manfaatkan betul-betul, misalnya sebelum sahur atau sebelum berbuka puasa. Nah, itu kita manfaatkan hari-hari itu dengan membaca Al-Quran, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, kita juga kalau misalnya majlisnya atau tempat duduknya bersama ulama, kita bisa mendiskusikan apa yang tidak kita pahami. Oh, ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang apa. Terus kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari supaya satu, kita menjadi anak-anak yang soleh. Nah, kan karena di bulan puasa ini lapar ya, haus, karena siang juga terik nih Pak Ceng. Banyak nih yang memilih untuk tidur, tidak melakukan kegiatan apapun. Menurut Pak Ceng itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa jangankan di bulan puasa, maksudnya di hari-hari biasa pun kalau tidur itu ibadah. Kenapa? Karena tarkul maksiat atau tarkul maasi, meninggalkan maksiat. Kita kalau kita sedang tidur, satu, tidak membicarakan orang lain, itu kan. Dua, tidak mencemooh orang lain, itu kan meninggalkan maksiat-maksiat ya yang biasa kita lakukan ketika kita tidak tidur. Nah, tapi kalau misalnya dengan alasan bahwa di bulan puasa ini tidur itu adalah ibadah gitu, maka yang lebih baik itu adalah kita meninggalkan tidur, terus apa? Terus kita mendirikan eh, kewajiban-kewajiban yang lainnya, misalnya zikir atau sunnah-sunnah yang lainnya, lebih diperbanyak sunnah. Kenapa? Karena bagi bulan puasa, misalnya gini, satu sunnah itu ganjarannya seperti kita melaksanakan fardu gitu. Jadi sayang kalau misalnya bulan puasa disia-siakan hanya dengan tidur. Itu kan kita makanya puasa itu disebut syahrut taubat, bulan taubat. Bulan dimana diterimanya taubat kita. Istilahnya kita punya dosa, kita taubat, itu Allah maafkan dosa. Itu bahkan di bulan puasa itu ada kalimat-kalimat khusus. Contohnya seperti ini. Kita kan harus bertaubat. Kalau di hari-hari biasa misalnya kita dengan kalimat astagfirullahaladzim, itu sebagian dari tobat itu adalah kita beristighfar. Nah, kalau di bulan puasa, kalimat itu oleh Rasulullah itu ada satu kalimat yang khusus, yaitu misalnya Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu istimewanya seperti apa? Kata ulama di dalam kitab yang pernah saya baca, itu kalau kita istighfar, kita beristighfar, maka seolah-olah kita beristighfar, Allah maafkan dosa kita, tapi catatannya masih ada. Beda dengan doa yang tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selain dosa kita dimaafkan, catatannya pun ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu luar biasa di bulan puasa itu anjuran-anjuran ulama itu lebih banyak, apalagi nanti ada istilah 10 hari terakhir. Nah, kita apa yang harus kita baca? Maka yang harus kita baca itu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh. Jadi daripada kita tidur terus-menerus, tidak menjalankan kewajiban, Iya. lebih baik kita mencari kegiatan yang lebih positif. Ya, misalnya banyak sekali ya kegiatan positif di bulan Ramadan itu. Misalnya kita eh, mengumpulkan uang atau makanan untuk kita bagikan bagi orang di sekitar kita. Nah, itu kan itu lebih positif. Satu, bahwa kita peduli sosial. Peduli sosial itu adalah mental apa? Mental yang harus lahir setelah Ramadan itu. Jadi setelah Ramadan itu bukan tambah males, harus tambah rajin. Kenapa? Di bulan Ramadan saja saya bisa seperti ini, apalagi di luar Ramadan. Jadi dalam waktu bulan suci ini kita harus memperbaiki kualitas diri kita. Hmm. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas diri kita? Nah, cara meningkatkan kualitas diri kita itu satu diantaranya itu seperti tadi, yaitu kita bersedekah,
mengumpulkan harta untuk kita bagikan, boleh kita saudara kita. Terus misalnya kita buka bersama, ajak keluarga kita, itu kan positif lah, istilahnya kegiatan positif. Kita lebih mendekatkan diri satu dengan keluarga atau teman kita atau orang sekitar kita. Itu adalah mental-mental positif yang diharapkan itu bisa nanti setelah puasa itu justru makin di dalam diri kita itu makin kuat mental seperti itu. Jadi buka bersama itu juga ada maknanya Ada maknanya ya. tentang kita mempererat dari silaturahmi, entah Ya, keluarga yang jauh atau yang dekat, ya, entah teman. ya, ya. Nah, Pak Ceng, Hmm, di bulan puasa ini kan harus memanfaatkan banyak waktu nih. hmm. Nah, bagaimana sih caranya memperdekat diri kepada Al-Quran? Memperdekat diri kepada Al-Quran. Satu, kita dengan rajin membacanya. Yaitu seperti tadi, tempatnya atau kita mengatur waktunya bahwa oh nanti saya setelah sahur saya akan membaca Al-Quran. Terus tadabur ma'anihi, mentadaburi makna-maknanya. Man ahabal Quran falibashir. Barang siapa yang mencintai Al-Quran maka berbahagialah. Nah, terus ada lagi, man aroda ayat takalama ma'arobihi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Tuhannya maka bacalah Al-Quran. Nah, itu kan menjadi motivasi bagi kita bahwa kita menghidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Terus tadabur maknanya, terus berdiskusi dengan teman-teman atau dengan siapa saja. Untuk apa? Untuk menggali Al-Quran, dan setelah itu hasilnya kita aplikasikan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kan ada sebagian orang nih yang tidak tahu akan manfaatnya baca Al-Quran. Menurut Pak Aceng, manfaat baca Al-Quran untuk diri kita dan sekitar itu apa sih Pak Aceng? Al-Quran itu satu Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu pemisah antara hak dan batil. Jadi kita dengan berpegangan pada Al-Quran itu kita bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak. Yang kedua, Al-Quran adalah hudal linas, petunjuk bagi manusia. Ya, bahwa terus syifa'ul lima fisudur. Al-Quran menjadi syifa atau obat apa yang ada di dalam hati kita. Itu kan semua penyakit, maksudnya penyakit misalnya sombong, angkuh, takabur, atau apapun penyakit hati, itu berasal dari sudur. Al-Quran turun sebagai penawarnya itu. Gitu ya. Maka Al-Quran itu sangat, apalagi kita bulan puasa, itu sangat dianjurkan lah oleh Nabi kita memperbanyak membaca Al-Quran, mau setiap hari misalnya, atau apalagi kalau di bulan puasa itu kita lebih intens lah, lebih dalam mempelajari Al-Quran itu. Jadi manfaat Al-Quran itu ada banyak ya. Ya, Salah satunya untuk menolong kita nanti di hari akhir, ya, di alam kubur, ya. Syafaat itu kan satu, ada syafaat Nabi Muhammad. Al-Quran, ada syafaat Nabi Muhammad. Nah, di antara syafaat Al-Quran itu adalah misalnya Nabi, penjelasan Nabi itu, orang yang mau masuk ke neraka itu, atau misalnya orang yang mau disiksa itu tidak jadi karena misalnya dia menghafal Al-Mulk. Itu kan ada di tafsirnya ya. Itu Nabi menjelaskan kenapa malaikat sampai tidak jadi menyiksa orang itu karena dia hafal Al-Mulk. Jadi itu sama disebut dengan syafaat. Ada yang syafaat itu yang orang sudah masuk terus disyafaati menjadi selamat, ada yang orang belum masuk sudah disyafaati. Nah, di antara syafaat Al-Quran itu orang tidak jadi masuk karena disyafaati oleh Al-Quran. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran ini ada nggak sih surat-surat yang khusus nih, yang memiliki makna besar lah? Semua Al-Quran itu mujizat ya. Semua hurufnya. Bahkan kita misalnya Fatihah ketika kita sholat, jangankan semuanya. Satu huruf pun jangan tertinggal. Jadi bahwa Al-Quran itu bahwa dibaca dengan seluruh ya, tasdidnya harus dibaca, terus harokatnya harus benar, jangan sampai diganti huruf satu dengan huruf yang lain. Saking apa? Saking luar biasanya Al-Quran. Nah, terus adakah tadi apa? Makna besar. Makna besar dalam Al-Quran. Yang paling kuat itu
di dunia ini adalah kata-kata. Ya, makanya Al-Quran itu sebuah baris kata-kata, bahkan lau anzalna hadal Quran ala jabain la ra'aitu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Artinya apa? Kata-kata itu kuat. Ya, kata-kata itu sangat kuat. Misalnya gini, kalau presiden yang menyuruhnya, bunuh dia. Misal, ini yang buruknya, bunuh dia. Itu kan keluar dari kata-kata. Terus ada yang melakukannya. Nah, berarti kata-kata itu sangat kuat. Atau sebaliknya, jangan contohnya jangan presiden. Misalnya ada orang jahat lah, ada orang jahat misalnya, atau pemimpin rampok, dia menyuruh, itu melalui kata-kata. Nah, Al-Quran itu kata-kata tapi mukjizat, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, di mana mukjizat itu ijaz, ijaz itu tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Makanya setiap huruf Al-Quran itu ada mengandung makna yang besar, yang wallahu alam bimuradi. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu kehendaknya seperti apa, seperti itu. Selain itu juga untuk sebagai pedoman hidup. Ya, selain ya fungsinya banyak lah Al-Quran itu. Maksudnya fungsinya banyak itu, di sana itu kan ada ilmu pengetahuan. Tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Ada embriologi kan, menerangkan tentang lahirnya anak, atau bumi bergerak. Ya, misalnya tamur itu eh, bumi yang misalnya kalau goncang, itu kan ada di dalam Al-Quran. Terus pergerakan gunung-gunung gitu ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran selain menjelaskan agama, juga menjelaskan tentang alam-alam. Iya, tentang ada teori Big Bang, itu kan ada di dalam Al-Quran. Tentang pergerakan matahari, bahwa pipalaki yasbahun gitu kan, pergerakan matahari dan bulan. Tentang subuh bernapas gitu, wasubhi ila tanafas gitu, waduha waktu duha. Apa sih semua itu adalah waktu ya. Kalau Allah berbicara waktu itu pasti dengan sumpah. Kalau orang sumpah itu, kalau kita sumpah itu berarti saking yakinnya itu, Allah itu sampai berfirman wal asri, demi waktu asar. Itu kan sumpah ya, demi, kalau kita kan demi Allah. Nah, kalau wal asri demi asar, waduha, karena Allah bebas ya, baik waduha wasyamsi wal asri gitu kan. Nah itu kalau kita nggak boleh kan, kalau kita itu nggak boleh waduha, nggak boleh wawahi, nah, baru boleh gitu. Ah itu juga kalau misalnya kita benar-benar tidak melakukan apa yang misalnya kita dituduh, baru boleh ya. Jadi sebegitu pentingnya Al-Quran dalam diri kita, dalam Hmm. lingkungan ini. Hmm. Nah, Pak Aceng, di bulan Ramadan ini kita harus membuat kebaikan kepada sesama nih Pak Aceng. Hmm. Kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini Pak Aceng Ya itu diantara kepada sesama? itu bisa kita mengumpulkan, ya seperti tadi lah ya, kita mengumpulkan sodako itu 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 kan puasa itu melatih kepekaan kita, bahwa ketika kita berpuasa itu ingin makan, ingin minum, itu kan bisa kebayang misalnya kalau di luar bulan puasa kita melihat orang dia sedang kelaparan atau dia sedang haus. Pada bulan puasa ini kita, bulan puasa mengajarkan kita untuk lebih peka ya kepada orang-orang sekitar, lebih peka, lebih peduli pada orang sekitar, bahwa oh saya pun kalau misalnya lapar seperti ini rasanya, saya pun kalau haus seperti ini rasanya. Nah, makanya setelah bulan puasa itu diharapkan, puasa itu kan riadoh ya, latihan latihan, sehingga pada akhirnya setelah bulan puasa itu diharapkan apa, selama kita latihan itu nanti diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Lihat yang kelaparan kita bantu, ya seperti itulah Nah, lebih. menurut Pak Aceng, kegiatan
berbagi takjil itu Itu sangat positif, sangat positif. Kita apa ya itu sebagian dari bahwa puasa itu mengajarkan ibadah sosial. Selain hubungan kita kepada Allah, kita juga harus baik hubungan kepada manusia. Bahkan gini kan, saking harus baiknya hubungan terhadap manusia, lam yaskurillaha man lam yaskurinna. Manusia itu tidak termasuk dia tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah apabila dia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi perbaiki hubungan kita dengan manusia, nah, hubungan kita dengan Allah akan baik-baik saja. Atau misalnya gini, ada istighfar kita nggak mempan, ya nggak efektif. Maksudnya nggak efektif itu istighfar tapi dosa kita tetap. Itu kenapa? Karena kita ada hubungan kezaliman terhadap manusia. Contohnya apa? Kita hutang tidak dibayar. Nah, itu mah tidak bisa sama istighfar. Bayar dulu hutangnya, kan? Bayar dulu hutangnya baru kita beristighfar. Kalau misalnya tadinya nggak mau dibayar misalnya gitu. Nggak bisa misalnya kita hutang sama saking apa? Saking pentingnya hubungan kita dengan sesama manusia dan sama sosial lah istilahnya. Saking pentingnya hubungan itu. Sehingga Allah, kamu tidak termasuk orang yang bersyukur kepadaku selagi kamu tidak berterima kasih pada makhlukku. Jadi kalau kita menerima nikmat itu, apa yang harus katakan? Terima kasih dulu terhadap manusia, ya, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, terus baru kita mengucapkan syukur kepada Allah. Gitu. Nah, Pak Ceng, di bulan Ramadan ini ada nggak sih waktu-waktu yang manfaatnya tuh banyak banget? Itu yang diajarkan itu diantaranya itu adalah waktu sahur. Faina fiha barokah. Di waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, makanya di bulan puasa ini, satu, ketika kita berbuka maka Allah akan mengijabah doa-doa kita. Yang kedua, ketika kita sahur, ya, makanya Allah itu jangankan bulan puasa, bulan-bulan biasa pun gitu, Allah menyuruh kita itu bertasbih pada waktu sahur itu. Ya, keterangannya seperti itu. Jadi dalam waktu berbuka ketika kita berdoa akan Kan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk tips-tips cara-cara membuat bulan Ramadan kali ini lebih bermakna. Saya Revan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.